Ya mungkin bisa di ACC buat teman-teman yang klik Got It aja. Mungkin dari teman-teman yang mau on cam juga dipersilakan. Jadi selama nanti saya sampaikan jangan dipotong ya, nanti ada sesi tanya jawab atau sharing session nanti buat teman-teman yang ingin bertanya terkait dengan materi yang saya sampaikan nanti bisa dipertanyakan ataupun di luar dari materi yang saya sampaikan juga diperbolehkan. Baik, sebelumnya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain amma ba'd. Baik, pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan buat kita semuanya sehingga kita bisa berkumpul di layar masing-masing di Zoom Meet. Walaupun sekarang udah keadaan normal, namun saya melakukan kegiatan ini dengan Zoom karena menjadikan awal dari acara kegiatan saya yaitu penelitian terkait dengan strategi pendidikan seni. Nanti setelah ini akan ada acara selanjutnya yang bersifat offline. Jadi buat teman-teman yang mungkin saat ini bisa bergabung, yang sekarang sudah join, saya harap nanti di acara selanjutnya bisa mengikuti juga gitu ya. Baik, kedua kalinya shalawat salam kita aturkan kebajuan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Semoga kita menjadikan atau menjadi umat yang mendapatkan syafaatnya. Ya, sebelum kita mulai acara sekolah umum seni rupa dan session pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dengan membaca umul kitab bersama-sama ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah al-fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Ya baik teman-teman, mungkin bisa on cam dulu kalau semisal ada yang pengen on cam ataupun yang tidak on cam nggak apa-apa, yang penting nanti bisa izin gitu ya. Terus saya mau share screen. Apakah tampilan saya udah kelihatan? Sudah. Ya, baik, terima kasih. Bentar, sambil ya. Ya, sekolah umum seni rupa sharing dan sharing session ini dilaksanakan dari Universitas 11 Maret Surakarta, Fakultas Seni Rupa dan Desain dari Prodi Seni Rupa Murni. Dari Prodi Seni Rupa Murni ini ada salah satu mata kuliah yaitu Strategi Pendidikan Seni. Jadi di sini saya diberikan tugas untuk memberikan materi terkait pengenal seni rupa itu bagaimana. Kemudian kita nanti akan mencoba untuk saling tanya atau menjawab ataupun saling bertanya gitu ya. Kalian nanti bisa bertanya kepada saya terkait dengan seni rupa itu apa. Kemudian peluang untuk masuk di sekolah umum seni rupa itu bagaimana dan yang lainnya juga boleh. Sebenarnya perkenalkan, nama saya Fendi Kiranuari, ya. Saya selaku mahasiswa yang sekarang sudah angkatan semester 6 dari angkatan 19. Dan ini nanti saya akan membahas terkait dengan konsep in-work. Jadi kita berkonsep sebelum kita berkarya. Bahkan berkarya ini nggak harus terkait dengan menggambar ya. Jadi
secara umum, bahkan hidup kita itu juga perlu terkonsep gitu ya. Yang akan dilaksanakan jam 9 alhamdulillah nanti tadi udah jam 9 lewat, kamu tidak mengurangi rasa semangat. Oke lanjut, sebelum memasuki ke materi saya izin untuk perkenalan dulu ya. CV, Fendi Granwari, saya lahir di Klaten 15 Januari 2000, jadi masih muda juga ya. Itu. Terus rumah saya di Jalan Masjid Agung Puluhan RT 3, RT 2, Puluhan Klaten. Kalau misalnya kalian mau main, bisa searching di Google Map Masjid Agung Puluhan ya. Itu sebelahnya udah di rumah saya. Kemudian pendidikan formal, saya juga SD dulu, SD 30-an, kemudian melanjutkan di Madrasah Sanawiyah Negeri 2 Klaten, kemudian lanjut di MAN 1 Klaten, atau dulunya MAN Anom. Sekarang 2019 sampai sekarang saya melanjutkan di UNS. Ya mungkin itu terjeda 1 tahun ya, karena dulu saya juga pernah mencoba mendaftar SBMPTN, SNMPTN jalur ujian nasional, namun tidak atau belum keterima, dan akhirnya 2019 saya mencoba lagi dan alhamdulillah bisa terima. Lanjut. Nah, untuk riwayat organisasi ini seperti biasa, saya juga dulu awal mula ikut organisasi di OSIS. Ya alhamdulillah sangat bermanfaat ya buat sekarang, bahkan di luar sekolah pun ada juga organisasi, entah itu dari Karang Taruna dan organisasi-organisasi yang lain. Sengaja ini saya alhamdulillah diberikan kesempatan untuk mengajar di 2 tempat, yaitu Pesantren Aitam 2 Ngawen, itu dari Yayasan Yatim Indonesia, kemudian dari Pondok Tahfidzul Quran Homestay Klaten, tepatnya di Pondok Putri Gumulan ya. Lanjut. Nah, ini sosial media saya. Kalau misal ada pertanyaan atau WA juga bisa, kemudian Instagram, Facebook ataupun YouTube. Lanjut. Sebelum saya lanjut, apakah suara saya jelas? Jelas. Oke. Kemudian apakah penampil atau PPT saya juga bisa terlihat? Bisa. Ya. Ya. Kita pelan-pelan belajar terkait dengan seni rupa. Bahkan dari teman-teman waktu di sekolah, bahkan di TK, SD, SMP atau MTS, kemudian SMA, SMK atau MAN, pasti ada yang materinya terkait dengan seni rupa. Apakah benar? Ya. Ya, benar ya. Nah, seni rupa ini adalah salah satu bagian dari seni budaya. Jadi, seni budaya itu secara umum. Jadi, seni rupa ini pelajarannya secara khusus. Seni budaya itu misal ada seni tari, seni teater, seni rupa, kemudian seni tradisional dan sebagainya. Nah, salah satu materi yang ingin saya sampaikan itu terkait dengan seni rupa, yang temanya nanti konsep of work. Jadi saya ingin bercerita, saya ingin menyampaikan terkait dengan bagaimana sih kita menyusun konsep tentang berkarya, khususnya menggambar bentuk ya. Jadi sekarang itu baru baru trading atau baru boomingnya terkait dengan desain-desain digital. Nah, sebenarnya desain-desain digital itu terlahir sebelum seni rupa. Jadi sebelum membuat karya digital itu perlunya ada konsep. Nah, konsep itu harus ada konsep murni dengan apa? Dengan cara menyoret-nyoret kertas. Langsung saja kita lanjut. Nah, kompetensi dasar. Jadi di sini nanti saya akan menyampaikan beberapa poin terkait dengan seni rupa. Jadi yang pertama itu ada definisi. Tipe ya itu ya, maaf. Definisi. Jadi saya akan menjelaskan bagaimana itu pengertian gambar bentuk. Kemudian ada elemen visual, menjelaskan elemen-elemen visual dalam gambar bentuk. Kemudian yang ketiga langkah. Nah, memahami langkah-langkah menggambar itu seperti apa. Pertama-tama itu langkah itu kan yang jelaskan bertahap. Nah, tahapan untuk menggambar itu seperti apa nanti saya sampaikan. Kemudian tekniknya yang digunakan dalam menggambar itu apa. Kemudian perspektif atau yang
umumnya itu disebut dengan sudut pandang. Itu bagaimana? Oke, lanjut. Kemudian manfaat. Manfaat kalian mempelajari seni rupa, khususnya konsep ya, konsep atau seni dalam menggambar. Yang pertama itu pemahaman. Karena pemahaman mampu memberikan pengetahuan terkait dengan pengertian dan kriteria menggambarkan. Jadi materi seni rupa ataupun menggambar bentuk, konsep menggambar bentuk itu tidak hanya manfaatnya kalian menggambar kemudian udah cukup, itu tidak. Jadi masih ada manfaat lain di luar dari itu. Jadi mungkin suatu ketika kalian ingin membuat diary ataupun membuat penataan kamar kalian ataupun membuat desain baju ataupun yang lainnya, pengen gini. Nah, itu langkah pertama kalian perlu adanya sketsa ataupun konsep. Nah, manfaat dari seni rupa ini yaitu menggambar bentuk itu seperti itu. Jadi manfaatnya itu tidak hanya buat sekarang dulu, tapi lebih kepada bermanfaat untuk ke depan. Bahkan kalian ingin semacam kalian suka bunga gitu kan, bunga-bunga. Kalian mau berproduksi bunga ataupun mengoleksi bunga. Secara otomatis apakah bunga itu kalian tata sembarang, itu tidak kan? Perlu adanya konsep untuk menata biar bunga tersebut itu bisa apa? Bisa tertata dengan rapi. Itu adanya konsep seperti itu. Kemudian yang kedua penguasaan. Dengan kemampuan ini mampu membantu dalam penguasaan teknik secara baik. Nah, jadi sketsa ataupun kalian menggambar konsep itu enggak asal-asalan, ada yang namanya langkah. Nah, nanti itu ada yang namanya penguasaan. Kemudian yang ketiga itu meniru. Dengan kemampuan meniru, objek gambar akan mempermudah dalam mengikuti mata pelajaran seni budaya atau seni rupa. Yang saya sampaikan tadi sebelum pembukaan, seni budaya itu adalah materi umum, namun seni rupa adalah materi khusus gitu ya. Oke, lanjut. Apa itu menggambar bentuk? Mungkin dari teman-teman tahu nggak apa itu menggambar bentuk? Tahu? Tahu. Tahu apa? Coba. Mungkin yang sekilas dari sekilas info atau sekilas balik, misal kalian ada melihat kata atau mendengar kata menggambar bentuk, apa yang sekilas kalian terlintas pikirkan itu? Apa? Yuk. Apa? Bingung Mas gitu ya? Oke, kita akan bahas di slide selanjutnya. Langsung saja. Ya, definisi menggambar bentuk. Oke, secara makna dan secara fungsi ya. Kita akan bahas dulu secara makna. Mungkin bisa di screenshot buat materi ataupun apa ya, bebas ditulis juga bisa. Oke, secara makna, menggambar bentuk adalah suatu kegiatan memindah objek model yang dilihat langsung ke atas bidang gambar dengan lebih mengutamakan kemiripan terhadap model tersebut. Nah, kebanyakan orang itu memaknai model adalah orang atau manusia. Namun model itu secara KBBI itu tidak hanya mengartikan sebagai orang saja, sebagai manusia saja, tapi benda-benda alam atau benda-benda mati itu bisa dikatakan model. Seperti halnya mungkin ada aqua. Nah, aqua ini adalah salah satu benda mati. Kemudian ada flash disk, itu benda mati. Kemudian handphone yang kalian bawa buat gym ini itu adalah benda mati. Kenapa nggak bisa hidup? Hidupnya nggak bisa jalan gitu. Tapi bisa dimanfaatkan. Kemudian ada yang namanya fungsi. Benda mati disebut gambar alam atau yang namanya stelev. Seperti gelas, tas, bunga, sampai buah-buahan. Itu ya, jadi saya sampaikan. Kemudian ketika kita berhubungan dengan dunia pendidikan, ada yang namanya menggambar alam, benda yang dikenal dengan menggambar bentuk. Sampai sini paham? Berarti benda mati itu adalah gambar alam benda. Nah, sedangkan di pendidikan ataupun di seni budaya, bahasanya itu
tidak diistilahkan gambar alam benda, namun menggambar bentuk. Nah, ini salah satunya. Istilah atau kesimpulan dari pengertian tadi secara makna dan fungsi, bahwasanya menggambar bentuk itu dibagi jadi dua. Ya, menggambar bentuk sedikit berbeda dengan gambar alam benda karena harus mengikuti model atau objek yang digambar. Sedangkan dalam gambar alam benda bisa saja bertolak dari objek yang ada dalam ingatan atau imajinasi. Jadi bedanya menggambar bentuk dengan menggambar alam benda itu adalah ketika kita menggambar bentuk itu harus persis dengan contoh yang ingin kita gambar. Kudu persis. Misal aqua, dia buat aqua semirip mungkin aqua. Semirip mungkin. Namun ketika kalian menggambar alam benda, nah menggambar alam benda itu sudah di luar dari ingatan. Jadi kalian bisa imajinasi. Contohnya, apakah ini yang gambar alam benda? Apakah aslinya tabung gas itu ada tulisan 3 kg sebesar ini? Coba kalian ingat-ingat, ada enggak? Enggak. Maka dari itu, menggambar alam benda itu berimajinasi. Jadi bisa berlebih-lebihkan, bisa ditambah-tambahkan. Itu yang namanya menggambar alam benda. Namun ketika menggambar bentuk itu hanya natural. Gambar yang gambar itu, tapi diusahakan semaksimal mungkin, semirip mungkin. Oke, lanjut. Nah, keren ya gambarnya. Ini alat dan bahan untuk menggambar bentuk. Berhubung ini adalah materi dasar, jadi sebenarnya ini adalah materi dasar terkait seni rupa. Jadi mungkin saat ini kalian belum paham, namun setidaknya materi yang saya sampaikan itu bisa menjadi pembekalan buat kalian juga. Nah, alat dan bahan cukup sederhana. Ketika kita membuat karya hitam putih seperti contoh tadi, contohnya yang menggambar bentuk dan menggambar alam benda, gitu. Itu yang pertama pensil, jelas kita perlu pensil. Nah, pensil ini tidak hanya cukup pensil biasa, namun ada macam-macam pensil, pensil lunak maupun pensil apa ya namanya ya, lunak sama pensil kasar. Artinya ada tahapan pensil, ada 2B, ada 3B, 4B sampai 8B. Kemudian ada HB juga, ada H dari H1 sampai H8 gitu ya. Terus penghapus. Nah, penghapus ini juga banyak, ada yang kecil, ada yang besar, tergantung sesuai dengan selera gitu ya. Kemudian rautan atau yang istilahnya cutter. Kalian bisa menggunakan cutter ataupun rautan. Kemudian alas kertas. Nah, kalian gambar itu jangan sembarang gambar. Artinya perlu adanya semacam alas atau meja atau yang istilahnya itu tidak merusak karya kalian. Misal tekstur kertas kan itu tipis. Semisal kalian menggambarnya di aspal, secara otomatis nanti akan sobek gitu ya. Nah, perlu adanya itu kestabilan ataupun menjaga kertas aja dijaga, apalagi dia gitu kan. Ya, contohnya seperti itu. Oke, kemudian ada lampu atau lighting. Ya, kalau semisal cahayanya udah baik ataupun udah stabil, kita nggak perlu lighting. Tapi kalau semisal malam-malam kita menggambar, perlu adanya cahaya. Kalau siang-siang kayak gini kan masih ada matahari ataupun sinar-sinar yang di luar mampu untuk membantu kita. Namun kalau semisal kita berada di dalam, itu perlu adanya lighting. Kemudian bahan itu kertas. Gitu. Bahkan di Corel Draw atau kalian pernah buat poster itu ada namanya Canva, kemudian Pixel Lab, kemudian desain Infinitic atau ibaratnya yang lain logo desain. Itu kan biasanya yang pertama itu kertas, itu kan, atau yang namanya letter, kertas atau paper. Bahkan kalian buat Word, kemudian buat PPT, pasti ada yang namanya layer atau paper, ada kertasnya, walaupun penyajiannya itu manual dan digital.
Lanjut. Nah, ini elemen dalam menggambar. Nah, yang pertama itu objek model. Objek model harus ada sebagai benda yang akan ditiru ketika menggambar. Nah, yang tadi saya sampaikan, model itu bukan hanya terkait dengan manusia, namun benda-benda yang bisa untuk ditiru ataupun untuk bisa dilihat, itu yang bisa dikatakan model juga. Objek. Nah, ini secara simpelnya saya menyontohkan ini buah-buahan ya. Yang ini kan foto ya. Yang bagian kalau saya ini bagian kiri, kalau kalian juga bagian kiri kan. Ini salah satu model. Ini ada buah, kemudian ada botol kaca, kemudian ada semacam apa namanya ya? Semacam borong. Kemudian yang selanjutnya ada yang namanya pedestal atau wadah. Benar-benar model yang akan digambar perlu ditata. Jadi ketika kalian ingin menggambar bentuk, itu perlu adanya penataan. Mungkin dari teman-teman yang sudah pernah saya ajar, sudah saya sudah pernah saya masuk ke kelas kalian terkait dengan seni rupa, pasti akan ada untuk penataan benda-benda yang ingin digambarnya. Baik, itu ya. Ini objek atau model, kemudian ada yang namanya pedestal atau wadah atau penataan. Ya semacam itu tadi. Ketika kalian suka dengan tumbuh-tumbuhan, bunga, nah kalian perlu adanya wadah atau pedestal untuk penataan agar bunga atau tumbuh-tumbuhan yang kalian rawat itu berestetik ataupun enak dilihat gitu. Kalau contohnya gini, ketika kalian suka bunga, namun kalian tidak menatanya, hanya sembarang menempatkan, pasti akan berbeda. Maksudnya orang akan melihat itu tidak menarik. Tapi ketika bunga yang kalian punyai itu kalian tata dengan demikian sebaik dengan baik, maka orang itu akan tertarik. Oh, ini bunganya bagus ya. Saya minta dong, gitu biasanya ataupun saya beli. Nah, itu kan salah satu dari konsep yang saya sampaikan di awal tadi. Oke, yang selanjutnya, cek apakah suara saya masih masuk. Halo? Masih ya? Oke. Bentar, ini PPT saya nge-lag. Masih. Ya, bentar ya. Ini nge-lag. Coba saya potong dulu share screen-nya. Bentar, oke, bentar ya. Ini ada kendala di share screen. Share screen-nya macet. Oke. Saya coba akan share screen lagi. Share screen, oke. Apa sudah kelihatan? Sudah. Siap. Tadi itu ya. Jadi elemen-elemen di dalam menggambar itu ada yang namanya objek, kemudian ada penataan. Oke, lanjut. Elemen yang ketiga, yaitu background. Nah, kalian juga bisa menambahkan background biar kesannya lebih
luas, biar lebih estetik, biar lebih natural. Jadi kenapa kebanyakan orang ketika foto studio, foto semacam wisuda, kemudian foto-foto apa ya namanya? Mungkin contohnya kalian waktu wisuda di sekolah kemarin yang mungkin pernah ikut foto ya. Itu kenapa kasih background? Ya, karena biar lebih menarik, lebih natural gitu. Background adalah latar belakang yang ditambahkan pada saat penataan objek model. Biasanya latar belakang diambil kain yang lebar seperti baldu atau etron berwarna polos. Polos ini enggak hanya warna putih ya, cuman warna sembarang. Yang penting warna polos. Kemudian background kain dibentuk berupaya layar di belakang objek yang akan digambar. Selain itu, kain tersebut kadang-kadang digunakan sekaligus menjadi alas objek sampai ke depan. Nah, seperti contoh yang di bawah ini. Ini penggunaan background yang dimana menambah unsur keindahan. Kalau semisal ini contohnya yang karya pertama atau foto pertama yang kiri itu kan kainnya kan di belakang, itu kan nampaknya seperti benda objek atau modelnya itu seperti rame gitu kan. Tapi ketika ini apa namanya ketika kainnya itu digabungkan dengan benda atau dengan model atau dengan objek maka itu kelihatan lebih menarik daripada sebelumnya. Itu background. Kemudian elemen yang terakhir atau yang keempat itu adalah pencahayaan. Pencahayaan. Oke. Pencahayaan adalah sinar yang jatuh kepada objek model sehingga menambah kejelasan bentuk serta memberikan bayangan guna mendapatkan bentuknya estetis. Nah, tadi yang saya sampaikan, ketika kalian ingin menggambar atau kalian ketika ingin membaca buku, perlu ketika membaca buku di waktu malam. Nah, pasti perlu adanya pencahayaan. Karena apa? Karena manusia itu tidak jauh dari sumber cahaya. Artinya ketika eh, apa ya? Ketika nikmatnya gelap itu ketika tidur aja kan. Maksudnya ketika kita posisi tidur kita menutup mata itu kan enak tidur. Tapi ketika di kehidupan nyata kemudian gelap segulita, gelap gelap apa ya, gelap sunyi itu kan akan apa ya, akan memberikan kita kekhawatiran, memberikan kita kegelisahan. Maka perlu adanya cahaya. Bahkan bahkan zaman dahulu itu belum ada listrik, belum ada lampu, mereka mencari api untuk itu, untuk memberikan pencahayaan ketika malam. Tapi ketika siang itu sudah apa enggak mencari cahaya lagi karena apa? Karena sudah dibantu dengan matahari, cahaya matahari. Bahkan di malam pun ketika baru gerhana bulan, pasti gerhana bulan atau bulan biasanya tanggal 15 Jawa biasanya itu kan bulan sangat cerah ya. Bahkan ketika kita matikan lampu, ketika oblangan pun pasti akan masih kelihatan, walaupun kelihatannya nggak terlalu jelas atau sama-sama. Itu ya. Jadi kesimpulannya elemen-elemen di dalam menggambar bentuk itu ada 4. Yang pertama itu kalian nentuin objek atau model yang kalian gambar itu apa. Contohnya ketika kalian mau foto selfie ataupun foto benda ataupun foto apa yang berunsur estetik. Biasanya kalau cewek itu foto makanan ataupun foto minuman. Nah, itu kan yang menjadi minuman atau makanan itu adalah objek atau modelnya gitu ya. Kalau di fotografi. Kemudian ada selanjutnya elemen yaitu elemennya wadah wadah ataupun penata perlu adanya ditata. Jadi biasanya kalau makan itu sama, jadi ditata foto gitu kan. Di semacam itu penataan. Kemudian ada background, nah background ini khususnya buat yang itu tadi untuk memberikan unsur estetik. Biasanya kalau misal kalian punya produk yang ingin dijual, misal kalian mau jual apa ya, jual minuman atau jual makanan ataupun jual benda-benda gelang atau kalung atau jam, itu biasanya kan biar menambah unsur estetik itu ada kain yang
mungkin bisa memberikan daya tarik. Kemudian pencahayaan. Nah, pencahayaan ini juga atau yang disebut dengan lighting. Nah, bahkan di sini saya waktu Zoom ini saya perlu adanya lighting. Ini saya pakai tripod yang lingkaran itu untuk membantu apa pencahayaan biar lebih jelas. Kemudian selanjutnya penguasaan teknik arsir atau rendering. Oh, banyak banget. Oke, ya intinya ini teknik arsir ini adalah teknik di mana memberikan kesan gelap terang gitu ya. Jadi goresan-goresan yang di mana tidak hanya satu goresan, namun banyak goresan yang memberikan ketimbulan kesan gelap terang gitu ya. Kemudian tekniknya ada banyak. Saya lanjut aja, ada contohnya juga. Ya, ini. Jenis-jenis arsir. Nah, jenis-jenis arsir ini ada arsir horizontal, vertikal, terus silang miring, kemudian ada arsiran apa ya? Arsiran miring, arsiran lengkung, kemudian arsiran pointillis ya. Biasanya kalau kalian mau buat sketsa, apalagi model baju ataupun model apa ya, desain baju buat misal mau buat baju sendiri atau baju keluarga ataupun kalian mau produksi baju, misal yang mau kerja di butik ataupun kerja di pabrik ataupun kerja sama yang kerja di tekstil atau sekolah di tekstil, biasanya ini manfaat juga. Karena apa? Karena menggambar model ataupun menggambar desain itu juga perlu adanya tekniknya, arsirnya. Jadi enggak hanya baju seperti anime, tapi lebih kepada baju yang bisa bervolume. Jadi, ini tekniknya banyak. Kalian tinggal milih aja salah satu. Tapi pada umumnya yang paling digunakan itu arsiran silang miring. Nah, jadi penggabungan juga. Jadi antara horizontal, vertikal, kemudian silang miring itu digabungkan jadi satu. Jadi nanti akan membentuk blok. Ya, blok. Artinya gelapnya itu gelap semacam digelapin semua gitu. Tapi kalau arsir ini semacam itu ya. Nanti ada pointillis juga. Pointillis itu hanya titik-titik yang akan menimbulkan kesan gelap terangnya sendiri. Oke, langkah-langkah menggambar bentuk. Ya, langsung saja. Yang pertama, memilih objek. Nah, objek yang kalian buat itu apa? Misal ada yang namanya pop mie. Ya, sini ya. Kalian mau buat pop mie. Bukan buat pop mie-nya, tapi menggambar pop mie. Gitu. Ya, memilih objek. Kemudian menata objek. Nah, ketika kalian ingin menggambar hanya satu objek, kalian nggak usah menata. Tapi kalau ketika kalian menggambarnya banyak objek, nah itu perlu adanya penataan biar lebih enak untuk dilihat. Nanti saya akan menampilkan contoh karya saya yang dulu saya buat tes nasional, bahkan pendaftaran di kampus. Kemudian sketsa objek. Nah, langkah pertama itu sketsanya yang dari lingkaran dulu, kemudian kotak, kemudian apa ya? Yang penting mendekati benda atau model yang ingin kita gambar. Kemudian mengarsir. Nah, mengarsir tadi ada banyak di tekniknya, tinggal milih satu yang terakhir finishing. Lanjut. Nah, jadi ini. Jadi perkembangan dunia desain dan seni itu semakin tahun itu semakin meningkat gitu ya. Jadi produktivitas seseorang itu bukan ketika mereka itu berproduktif bisa membuat apapun itu, karya apapun, misalnya YouTube ataupun TikTok ataupun Instagram. Itu biasanya kan semakin ke sini itu semakin produktif. Artinya semakin banyak minatnya gitu ya. Ya, maka dari itu kalian mulai sekarang itu mencoba untuk membuat karakter dari kalian. Misal ciri khas kalian itu apa? Misal, fotonya itu apa? Misal di feed IG kalian sukanya alam, ya upload alam terkait dengan alam terus. Kemudian ada atau kata-kata caption itu juga bisa yang menjadikan itu semakin produktif. Oh, jadi orang itu kenal ketika contohnya saya suka dengan bangunan-bangunan. Nah, ketika saya
punya sosial media, saya mengupload tentang bangunan, bahkan bertahun-tahun, maka orang itu akan mengenal, oh si A ini orang yang suka bangunan toh. Jadi orang itu menilai kalian itu tahu. Jadi si A ini suka bangunan, dia suka dengan desain, suka dengan ini. Nah, bahkan seperti itu ya. Dan setiap produktif itu tidak akan menyusut. Jadi grafik itu kan ketika beda dengan grafik jual beli ya. Kalau jual beli pasti akan ada naik, akan turun. Tapi ketika kita mengembangkan produktif ataupun mengembangkan keterampilan kita, semakin lambat waktu, semakin jauh waktu ke sana ke depan, itu akan bermanfaat, akan berkembang. Mungkin saat ini dulu saya juga seperti kalian, artinya SD terus SMP, SMA, saya nggak bisa ngomong kayak gini. Tapi suatu ketika dan berkembangnya waktu, kalian juga akan bisa ngomong seperti ini. Bahkan hidup ini ibaratnya estafet. Estafet itu adalah apa ya? Terus ataupun berkelanjutan ya, berkelanjutannya seperti itu. Jadi apapun yang saat ini kalian inginkan, kalian niatkan, kalian usahakan, nah tetap dipegang terus. Artinya apapun yang menjadi keinginan kalian sekarang, kalian harus usaha maksimal mungkin. Maksimal mungkin. Ingat ya, ingat. Hidup ini sangat luas sekali. Bahkan kita sendiri belum pernah merasakan di luar bumi itu seperti apa ya. Luas banget. Yang menjadikan sempit itu hanya diri kita. Jadi apapun yang kalian kerjakan saat ini, diusahakan banyakin niat dan sabar gitu ya. Karena inama mau biniat, siapa yang berniat itu akan mendapatkan yang apa yang diinginkan gitu kan. Banyakin niat dulu aja, nggak apa-apa, niat dulu. Siapa tahu 5 tahun yang akan datang atau 2 tahun yang akan datang, bahkan 1 tahun yang akan datang, niat yang kalian saat ini diniatkan, insya Allah akan terkabulkan di lain waktu. Mungkin saat ini belum maksudnya saat ini itu belum kalian rasain, namun untuk 5 tahun yang akan datang, 4 tahun yang akan datang, bahkan 10 tahun yang akan datang, niat yang kalian niatkan saat ini itu akan terkabulkan. Gitu ya. Oke, kemudian ini contoh karya saya. Nah, ini adalah perspektif yang bagian kiri itu bangunan-bangunan itu teknik arsir ya. Saya menggunakan arsir gabungan. Ada yang namanya arsir horizontal, vertikal, yang dimana memberikan kesan seperti bangunan itu. Nah, kemudian ini ada sketsa wajah. Nah, ini tekniknya juga sama. Ini tekniknya penggabungan semuanya. Jadi bertahap. Ada kalian menguasai teknik arsiran dulu yang vertikal, kemudian horizontal, kemudian silang miring, kemudian digabungkan semuanya. Itu nanti akan mendapatkan kesan yang seperti itu. Ya, lanjut. Nah, ini portofolio saya SBMPTN seleksi bersama masuk perguruan tinggi nasional. Jadi 2019 saya pertama kali gambar itu ya di sini. Dulu saya MTS kemudian madrasah aliyah itu kan basicnya kan bukan menggambar sebenarnya, lebih kepada menghitung. Karena dulu itu saya ingin masuk ke desain interior ataupun arsitek. Tapi ketika Tuhan menghendaki lain, ya kita harus bisa menerimanya. Artinya kesempatan itu kan saat ini mungkin yang belum mencoba itu kesempatan datangnya 1 kali. Tapi ketika sudah mencoba namun gagal, kesempatan ada 2 kali gitu. Dulu 2018 saya lulus di Madrasah Aliyah Negeri 1 Klaten gitu kan. Saya lulus, kemudian daftar tes SNMPTN, SBM, ya intinya tes masuk ke kampus gitu loh. Namun udah saya coba untuk mendaftarnya banyak banget daftarnya. Namun Tuhan menghendaki lain, artinya belum rezekinya. Maka dari itu
saya juga juga ya menerimanya. Kadang juga kita sebagai manusia awam juga akan merasa sedih gitu kan, sedih. Ya maklum namanya juga manusiawi. Tapi di balik kesedihan kita itu ubahlah kesedihan menjadi dampak positif buat kalian. Yang menjadikan kita itu bisa berjalan, yang menjadikan kita itu bisa berkembang, itu faktor internal di dalam diri kita itu hanya kita ya, hanya kita. Namun perlu adanya dukungan dari pihak luar, artinya dukungan dari orang tua, dukungan dari teman, dan dukungan dari guru. Jadi ketika kalian punya guru, nah, mintalah saran, mintalah masukan dari guru yang mungkin bisa membawamu untuk bisa berkembang. Gitu. Bahkan misal contoh gini, kalian punya guru bukan guru satu, maksudnya guru 10. Yang paling dominan di dalam dirimu, misalnya saya paling menguasai matematika. Nah, bagaimana caranya kalian itu bisa mengembangkan matematika kalian? Nah, langkahnya yaitu kalian dekat dengan guru matematika, gitu kan. Salah contohnya gini, misal kan nggak mungkin ketika kalian suka matematika terus kalian deketin guru bahasa Inggris gitu kan. Yang pasti akan atmosfernya bahasa Inggris itu akan masuk. Itu juga manfaat, cuman untuk mengembangkan matematikamu, nah perlu adanya guru yang mensupport yaitu dengan mata pelajaran yang sama. Gitu. Misal contohnya kalian mau berbisnis. Nah, berbisnis itu kan juga perlu adanya mentor ataupun mentor itu ibaratnya pembina, penasihat. Nah, perlu adanya seperti itu. Jadi ada orang di sana banyak banget ya macam-macamnya. Nah, kita memperhatikan itu. Jadi ketika kalian ingin menjual barang ataupun berproduksi atau dagangan, nah kalian jangan langsung kayak seumur kita ya, jangan langsung jualan. Namun carilah mentor atau carilah pendamping, baik itu orang tua ataupun orang yang lebih tua dari kita ataupun orang yang lebih muda dari kita, yang dimana orang tersebut mampu untuk memberikan kita materi, memberikan kita mendukung, memberikan kita support. Nah, semacam itu kalian tanya aja, jangan takut, tanya aja. Siapa tahu justru orang yang ditanyakan seperti misal contoh seperti saya yang misal kalian mau tanya terkait kampus, terkait dengan masuk kuliah bagaimana, kemudian cara gambar atau cara buat digital, cara buat poster itu bagaimana. Justru malah senang karena apa? Karena apa? Ilmu yang dipelajari selama ini itu bisa bermanfaat. Ilmu yang kita pelajari itu wajib diamalkan. Nah, apakah hanya berhenti di amalan saja? Kan tidak, perlu adanya manfaat. Manfaat enggak? Kita mengamalkan namun tidak bermanfaat kan ya sama aja. Perlu adanya kesinambungan, ada amalan, ada manfaatnya juga. Oke, langsung saja ini ada karya saya menggambar model. Dulu saya menggambar Insinyur Soekarno. Ini karya pertama saya. Ya mungkin nggak murid banget ya, namun saya sudah mencoba sekuat tenaga untuk membuat karya ini. Gitu ya. Oke, kemudian ini adalah Al-Aqsa, Masjid Al-Aqsa. Ini saya buat secara langsung di tempat. Kemudian ini terakhir menggambar benda. Ini ada sawi, ada vas bunga, ada make up, ada cat ini ya, make up atau cat. Tapi kelihatannya make up ya. Ini cat, kemudian ada bola apa namanya bola ya, semacam itu. Ya, ini pertama kali saya buat dan alhamdulillah kemarin sudah diresmikan oleh pihak sekolah. Jadi karya-karya yang ingin didaftarkan, apalagi portofolio ya, nah, perlu adanya legalisir gitu, biar lebih tersahkan. Lanjut. Nah, ini alhamdulillah baru kemarin saya ditunjuk untuk mewakili lomba kaligrafi kontemporer. Nah, ini tingkat kabupaten ya.
Kemarin alhamdulillah saya juga kenal teman saya yang namanya Fatul Najah dari pondok pesantren itu Baitu Minallah Jogja. Dia juga ahli kaligrafi. Dan alhamdulillah kemarin dia juara 1, saya juara 3. Ini juara 3. Yang juara 1 kemarin baru saja berangkat ke Kalimantan Utara atau mana ini? Tingkat nasional. Ya yang pertama itu, jadi seni rupa itu di konsepnya. Jadi sebelum kalian membuat karya, nah, perlu adanya sketsa. Nah, buat sketsa dulu aja, sketsa. Sketsa itu nggak harus bagus gitu. Yang penting apa yang ada di pikiran kalian, apa yang menjadi objek yang kalian lihat itu bisa diaplikasikan di kertas. Baru nanti dibuat karya seperti karya cat, lukis. Kemarin ini ukurannya 80 kali 70 atau 80, 80 kali 60 kayak nggak salah. Itu dikasih waktu 6 jam. Pesertanya itu 5. Tapi sebelum 5 itu diseleksi kecamatan, kecamatan lolos nanti masuk ke kabupaten. Yang apa putra itu 5, yang putri itu 5. Dan alhamdulillah saya juara 3 ya, nggak apa-apa juara 3 ya. Yang penting juara. Jangan semacam itu. Jadi pengalaman yang didapat itu sangat banyak banget. Bahkan lombanya nggak cuma kaligrafi, ada tilawah, ada murotal, ada jus, apa ya, kalan jus dan sebagainya. Nah ini juga manfaat dari seni rupa. Kalian nggak hanya membuat 2 dimensi, 2 dimensi, buat manual aja pakai kertas itu enggak, itu salah. Jadi seni rupa itu juga bisa membuat karya digital gitu ya. Artinya saya buat karya vektor wajah. Nah, semacam ini. Ini pakai aplikasi Infinity Design. Kalau dipakai HP itu Infinity Design. Coba saya lihat. Lihat kan. Kelihatan enggak ya? Ini lihat enggak? Ini Infinity Design ini yang logo biru ini loh. Nah, ini. Kelihatan enggak? Halo? Kelihatan. Kelihatan ya. Ya ini yang buat desain vektor itu seperti itu ya ini. Cuman downloadnya itu jangan di Play Store. Downloadnya itu bisa di apa namanya? Bisa di Google, Google yang pakai mod aplikasi. Jadi apa namanya? Fiturnya itu lebih lengkap dan tidak berbayar. Gitu. Kemudian ada poster juga, karya yang 2 poster. Nah, kemarin saya masukkan lomba poster di kecamatan, cuman tidak lolos. Ya, poster ini ya semacam ini menceritakan tentang murid yang baru membaca, kemudian baru merancang impiannya, baru menata kehidupannya, dan semacam ini. Ini belajar ya, Gus. Kemudian yang terakhir itu komik. Nah, ini saya buat komik juga, komik. Ya ini berawal dari sketsa yang dimana diaplikasikan di HP atau karya digital. Gitu. Kemudian ada lagi, saya kemarin buat produk juga, bentar, produk jagung. Jadi saya buat kopi jagung gitu ya. Ya kemarin diupload teman saya, kopi jagung. Mana ya? Kopi, nah ini. Kelihatan enggak? Bentar, aku nggak bisa cek kamera. Kelihatan nggak ini? Mana ya cek kameranya? Kelihatan. Ya ini ya, salah satu produk yang saya buat ini pakai Corel Draw, pakai komputer. Jadi ini kemasan produk kopi jagung kemarin waktu pelatihan, ya semacam itu. Ya berarti manfaat sekali, jadi nggak hanya manfaat di gambar aja, tapi lebih kepada penataan dan sebagainya. Kemudian lanjut, inti dari menggambar bentuk. Pertama itu konsep. Nah, kalian perlu adanya konsep. Kalian mau gambar apa, itu ditentuin dulu. Ya, kemudian setelah konsep udah matang, tinggal kalian menyiapkan alat.
Alat tuh banyak sekali, pensil, penghapus rotan itu pakai kertas. Tapi kalau kalian mau, kan ada juga seni fotografi. Nah, misal kalian mau foto produk, ya kan tentuin dulu konsepnya. Kemudian alatnya apa? Alatnya itu kamera atau HP gitu ya. Terus dan sebagainya. Kemudian ada bahan kertas gitu ya. Kalau misal kalian mau buat sketsa pakai kertas. Kemudian tahap yang ketiga itu berkarya. Itu sketsa dulu baru penyajian. Sketsa sudah selesai, finishing baru penyajiannya. Nah, ya itu sharing session. Mungkin dari teman-teman ada pertanyaan terkait dengan itu tadi. Coba ditanyakan. Ya, sharing session, kita masuk ke sharing session aja. Materi yang saya sampaikan mungkin sampai itu dulu. Mungkin ada itu ditanyakan nggak? Yuk, tanyakan nggak? Yuk, tanyakan. Ada yang ditanyakan? Yuk, tanyakan nggak? Satu atau dua pertanyaan. Satu atau dua pertanyaan boleh, bebas, nggak harus seni rupa ataupun yang lain juga. Bentar. Oke. Ada. Kalau malu-malu nanti bisa ditulis di kolom komentar aja atau di chat. Ada nggak? Udah paham apa yang saya sampaikan? Mungkin nanti bisa saya kirim juga materinya biar bisa dipahami. Tuh. Ya intinya apapun yang jadi kesibukan kalian saat ini, itu tekuni aja. Ditekuni. Kalian bisa vokal, bisa masak, bisa hafalan, bisa buat fotografi, buat karya 2 dimensi atau 3 dimensi. Nah, kalian konsisten aja saat ini. Apapun yang menjadi kesibukan kalian saat ini, kalian kembangin aja. Jangan sampai kalian tidak berproduktif, artinya tidak bekerja. Bekerja itu maksudnya tidak berkegiatan gitu. Kalian malas-malasan itu jangan. Ya boleh malas-malasan, cuman saat ini kan umur kalian kan masih mudah sekali gitu kan. Dimana mau memasuki masa dewasa gitu kan. Ya intinya banyakin informasi-informasi, kemudian banyakin teman yang dimana bisa memberikan support sistem buat kalian, bisa termotivasi, apalagi punya mentor lebih bagus. Mentor itu nggak harus lebih tua dari kita ya, enggak. Bahkan teman kita itu yang mungkin bisa memberikan kalian semangat atau memberikan kalian dampak positif itu bisa. Bukan pacar lu ya, beda. Kita berbicara di luar dari itu semua. Jadi teman yang dimana kalian itu bisa 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 berkembang. Ya intinya kalian wajib membaca buku. Nah, membaca buku itu bisa menumbuhkan cakrawala, menumbuhkan pemikiran yang luas sekali. Ini saya mau cerita dikit aja, tapi terkait dengan filsafat ya. Bahwasanya Aristoteles di dalam patung Aristoteles itu ya dia mengatakan bahwasanya kita adalah apa yang kita lakukan berulang-ulang. Dengan demikian, konsep kita berpikir positif atau negatif itu karena apa yang kita ulang-ulang, kerjakan berulang-ulang. Dengan demikian munculnya kecerdasan itu bukan karena berpikir, namun kepada tindakan. Nah, intinya apapun yang saat ini kalian kerjakan, nah itu akan mengasah mindset atau pola pikir
kalian untuk kedepannya gitu. Apalagi membaca buku. Membaca buku itu kan sangat bermanfaat. Tidak hanya membantu untuk menambahkan kosakata kita berbicara, berpublic speaking, namun juga membantu kita dalam berpikir, mengambil keputusan. Terus besok saya lulus SMP mau kemana? Nah, dari situ kalian bisa memberikan ide dari apa yang kalian pelajari, apa yang kalian baca itu bisa bermanfaat buat depannya. Yang lulus MAN, lulus SMK, lulus SMA. Nah, saat ini kalian banyakin informasi, apalagi kalian punya kalau bisa punya teman di luar dari sosial media, karena sosial media ataupun Google Chrome, Instagram itu hanya informasi terbatas. Namun ketika kalian punya teman yang dimana mereka bisa memberikan informasi terkait dengan apa yang kalian inginkan, kalian perlu tanya, perlu kenalan. Maka dari itu yang menjadikan berkembangnya pemikiran gitu. Jadi ketika sosial media kita hanya membaca. Kan membaca itu kan perlu adanya terjemahan. Artinya bisa memaknai enggak. Kalau kita memaknai sendiri itu bakalan salah kaprah ya. Karena ada istilah kita belajar kalau tidak ada guru kan belajarnya sama. Nah, seperti itu. Jadi lebih baiknya kalian cari informasi di luar dari internet. Tapi kan berhubung ini adalah era digital, ya perlu juga, tapi tidak memutus atau tidak membatasi kalian cari informasinya di internet terus, itu enggak. Perlu adanya komunikasi secara internal. Kan kita sebagai manusia itu adalah manusia sosial yang berinteraksi. Yang dimiliki orang itu ada dua, kepribadian dan sosial. Kepribadian itu kita bisa mengembangkan diri kita untuk bisa bisa meningkatkan keterampilan di dalam kita dan di dalam diri kita. Kemudian sosial itu interaksi antara kita dengan orang lain. Ya intinya itu. Saat ini yang mau lulus SMP, lulus SMA, tetap semangat. Tiga kunci. Yang pertama, kalian minta restu dulu sama orang tua, restu. Kemudian yang kedua, kalian usaha ya. Kemudian yang ketiga, kalian doa. Karena apa? Karena yang pertama restu itu pasti kalian sudah minta restu, pasti di situ ada niat, gitu kan. Kemudian baru dikembangkan dengan usaha dan berdoanya. Ya, sharing session mungkin seperti itu. Tak lanjut, berhubung materinya sudah selesai, tak lanjut motivasi aja. Nah, ini. Kerugian materi dapat diganti dengan industri. Kerugian pengetahuan bisa diganti dengan belajar. Kehilangan kesehatan bisa dikendalikan dengan diri sendiri atau obat-obatan. Namun waktu yang kita lewati akan hilang selamanya. Waktu tidak bisa kembali. Namun bagaimana caranya kita bisa menikmati waktu di mana kita bisa berproses di dalamnya. Itu yang menurut Samuel Smith. Jadi intinya waktu, hargai waktu. Ya, terima kasih. Sampai jumpa di acara selanjutnya. Ya, mungkin itu materi pada pagi hari ini. Mungkin dari teman-teman atau ada yang ditanyakan, bisa ditanyakan. Ataupun bebas, terserah. Untuk surprise-nya
nanti silakan isi aja link yang nanti saya kirim ke grup. Ya, nanti insya Allah ada sertifikat juga. Nanti saya kirimkan ke email kalian, sertifikat nama kalian, kemudian untuk hadiahnya insya Allah ada beberapa surprise buat saya. Nanti bisa saya acak, saya random nama-nama yang mungkin saat ini udah gabung, itu ya. Ya, monggo teman-teman, ada pertanyaan lagi? Atau kita foto bareng dulu? Mungkin bisa on cam, kita foto bareng buat dokumentasi. Dan insya Allah buat nama-nama yang sudah masuk di grup, terima kasih juga. Nanti saya akan masukkan nama kalian di penelitian saya, penelitian laporan saya. Yuk, saya minta buat on cam kita foto, screenshot. Sebentar. Ya. Ayo teman-teman, kita screenshot, kita foto bareng-bareng. Itu ada Mas Iksan juga, alhamdulillah teman saya dari Cilacap. Ya, ini ada Muhammad Azahwa. Wah, dari mana Mas ini Mas? Oh, masih sekolah tuh juga. Dari Man 1 Klaten, Mas. Oh, masih Klaten. Udah selesai atau gimana? Sudah selesai. Oh, udah selesai. Mau nerusin. Oh, nerusin. Iya. Lancar ya, lancar buat semuanya. Kalau misal perlu pertanyaan nanti bisa disampaikan. Ayo, ada Mbak Rafelina, Mbak Sekar, kemudian Mbak Is. Oke, Mbak Is. Ya, kita foto bareng-bareng. Ya, yuk action. 1, 2, 3. Satu lagi. 1, 2, 3. Oke. Ya, terima kasih buat teman-teman yang sudah meluangkan waktunya buat ikut. Saya ucapkan terima kasih banget. Dan insya Allah setelah ini nanti ada acara lagi. Ya mungkin hampir sama ya. Mungkin hampir sama seperti ini dulu. Kemudian nanti ada event workshop nanti bisa diikuti. Ya, mungkin seperti itu dari saya, dan nanti saya izin untuk upload video ini di YouTube saya, nanti bisa ditonton lagi gitu ya. Ya, semisal dari kalian yang ingin bertanya, boleh, nomor saya juga masih di grup. Sementara grupnya nggak saya bubarkan, mungkin kalau misal ada pertanyaan-pertanyaan bisa ditanyakan di situ. Gitu ya. Saya akhiri, saya tutup. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ya, terima kasih buat teman-teman yang sudah ikut, dan sampai berjumpa di waktu lain dengan acara selanjutnya dan semangat baru gitu. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih semuanya. Terima kasih. Ya.